Pada tutorial kali ini, kami akan membahas cara mengakses dan menggunakan fitur dari presensi Gudep, sesi, dan kuartir di website Ayo Pramuka Kuarnas. Fitur presensi merupakan fitur untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan kehadiran anggota pramuka dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat Gudep, sesi kegiatan, maupun kuartir. Melalui fitur ini, pembina atau pengelola dapat menyusun peserta, melakukan absensi secara terstruktur, serta melihat rekap presensi sebagai dokumentasi keikutsertaan kegiatan. Pertama-tama, kita akan bahas fitur presensi Gudep terlebih dahulu. Nah, sekarang langsung aja ke tutorialnya. Pada halaman utama, buka sidebar di sebelah kiri, lalu buka presensi, dan pilih presensi Gudep. Pada halaman utama menu presensi Gudep, terdapat tab ruang kelas dan rekap presensi. Pertama-tama, kita akan bahas ruang kelas yang menampilkan daftar ruang kelas atau kegiatan yang tersedia. Setiap ruang kelas mewakili pertemuan atau aktivitas pramuka yang dapat dilakukan presensi kehadiran anggotanya. Sebagai admin, kita dapat menambah ruang kelas baru melalui tombol tambah kelas. Untuk membuat kelas, wajib kita isi pada bagian nama kelas, tempat, dan deskripsi jika ada, dan pilih anggota yang tertera untuk dimasukkan ke dalam kelas. Tersedia juga informasi jumlah anggota di sini. Kita bisa pilih anggota dengan cara klik box kolom ini, atau semua anggota dengan cara klik box pada kolom aksi. Kita juga dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan anggota secara cepat. Setelah semua terisi, klik buat kelas. Sekarang kembali ke halaman ruang kelas. Maka kelas yang tadi kita buat sudah berada pada daftar yang ada. Untuk melihat detail kelas, klik pada kelas yang diinginkan. Kita juga dapat menambahkan lampiran atau materi. Selanjutnya, untuk membuka kelas yang telah dibuat, pindai QR KTA pembuat kelas, dan presensi telah terbuka. Lalu buat kode QR untuk dibagikan kepada anggota yang telah ditambahkan sebelumnya. Jika anggota telah melakukan presensi, maka otomatis akan berada pada daftar presensi. Sebagai admin, kita juga dapat mengatur presensi manual dengan cara klik pada kolom box seperti ini pada kolom hadir dan seterusnya. Apabila ingin semua anggota hadir, klik box pada kolom hadir. Dan konfirmasi. Jika kita ingin mengubah kelas seperti mengubah nama kelas atau menambahkan anggota ke dalam kelas dapat dilakukan dengan cara klik icon pensil ini. Dan di halaman awal pada tombol titik 3 ini, tersedia tombol edit dan hapus. Sekarang kita pilih edit. Ubah yang perlu diubah juga dapat menambahkan anggota pada kelas seperti cara sebelumnya. Jika sudah yakin, klik ubah kelas. Untuk melihat dan memantau hasil kehadiran anggota dalam setiap kegiatan atau kelas, kita dapat beralih pada tab rekap presensi. Pada halaman rekap presensi, terdapat daftar kelas yang tersedia. Pilih kelas untuk menampilkan rekap, dan kita bisa melihat rekap presensi lengkap dengan informasinya. Tersedia juga fitur pencarian agar memudahkan kita mencari anggota secara cepat. Untuk menentukan tanggal yang diinginkan, dapat mengubah filter tanggal di sini. Pilih tanggal yang diinginkan, lalu klik select. Dan untuk mengunduh hasil rekapan, dapat melalui tombol ini. Selanjutnya, beralih pada fitur presensi sesi. Fitur ini diperuntukkan untuk pencatatan kehadiran untuk acara anggota yang memiliki sesi kepramukaan. Pada ruang sesi, kita dapat menambahkan sesi dengan cara klik tombol tambah sesi. Isi formulir secara lengkap dan klik buat sesi. Kembali pada ruang sesi, maka sesi yang tadi kita tambahkan telah tersedia pada daftar ruang sesi seperti ini. Terdapat tombol titik 3 untuk mengedit dan menghapus ruang sesi. Untuk membagikan ruang sesi, terdapat dua cara, yaitu salin tautan atau kode QR seperti ini. Selanjutnya, beralih pada fitur terakhir, yaitu presensi kuartir. Fitur ini diperuntukkan untuk kegiatan pramuka pada masing-masing kuartir yang tersedia. Pastikan saat melakukan jam masuk atau jam keluar, kita harus berada di radius 100 meter dari tempat presensi. Pada halaman ini, terdapat tab dashboard dan rekap. Kita akan bahas tab dashboard terlebih dahulu. Kita dapat melihat pencatatan kehadiran di saat jam kerja dan daftar aktivitas harian yang telah dilakukan. Pastikan sebelum klik belum absen, izin lokasi pada browser kita telah diaktifkan. Setelah diaktifkan, refresh halaman terlebih dahulu, lalu klik absen. Pilih kantor atau lokasi, lalu klik simpan. Jika gagal, berarti Anda berada di luar radius. Untuk mengelola data, klik pada tombol kelola data. Pada halaman kelola data, terdapat tab jadwal, QR presensi, dan anggota. Pertama-tama, kita akan membuat jadwal terlebih dahulu. Untuk mengubah jam masuk dan keluar, klik tombol pensil pada kolom aksi, dan sesuaikan jamnya. Untuk mengaktifkan toggle libur, hanya perlu klik pada toggle, lalu klik simpan.
Selanjutnya, klik tombol checklist seperti ini dan klik simpan. Beralih pada tab QR presensi. Untuk membuat QR presensi dapat dilakukan dengan cara klik tombol tambah. Isi nama kantor dan lokasi dan sesuaikan pin map dengan cara klik lalu geser seperti ini. Setelah semua sudah lengkap, klik simpan lalu buat QR. Selanjutnya, pada tab anggota. Silakan pilih anggota yang harus dicatat kehadirannya. Pilih pada daftar yang tersedia lalu klik box pada kolom presensi. Jika ingin semua dipilih, klik pada box yang sama pada kolom presensi. Dan untuk mencari anggota secara cepat, dapat menggunakan fitur pencarian ini. Setelah menambahkan anggota, beralih kembali pada tab QR presensi. Untuk membagikan QR, klik tombol QR seperti ini. Selanjutnya, beralih pada tab rekap. Ditujukan untuk melihat rangkuman kehadiran anggota berdasarkan periode tertentu. Di halaman ini, kita dapat memilih filter bulan, mencari nama anggota, serta memantau status presensi yang sudah tercatat pada setiap tanggal kegiatan. Jika ingin mendownload data, bisa dilakukan dengan cara klik tombol ini. Demikian penjelasan mengenai fitur presensi. Semoga panduan ini dapat membantu kita memahami setiap fitur yang tersedia.